Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang di rumah, kali ini saya bersama Gus Iif. Cuma berbedanya untuk sesi kali ini saya yang menjadi hostnya. Di sini kita akan mengulik nih mengenai Gus Iif official dengan tema pernikahan. Menarik nggak? Jadi tentang calon pengantin iya, amin ya Allah. Jadi pemirsa di rumah, berbeda dengan sesi sebelumnya, Gus Iif yang menjadi host, namun kali ini saya yang menjadi host. Dan tentunya pemirsa yang di rumah ingin tahu dong, seberapa hebat Gus Iif official. Oke, baik Gus Iif. Apa kabar Gus Iif? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu ya. Baik, sehat selalu Wilujeng ya. Tapi auranya sekarang lebih ceria nih. Oh iya. Apa efek dari baju atau Pakai seperti apa ini? Oh, kaos. Keimbangin anak muda. Oh iya, yuk ngaji, yuk ngaji. Yuk ngaji. Oke, tiap hari istiqomah ikhlas. Ikhlas. Oke. Ya, ini apa? Bagian dari dakwah aja lewat media-media kaos. Kan sekarang dakwah medianya banyak. Iya. Termasuk YouTube ya. Iya, Itu benar. media-media dakwah kita. Oke, Gus Iif. Sekarang itu yang lagi hits itu tentang pernikahan ya. Apalagi muncul fenomenologi child free. Itu bebas menikah tapi komitmen tidak punya anak sampai Menikah, mati. tapi komitmen tidak punya anak. Iya, itu sekarang lagi viral tuh karena beberapa selebritis ada. ada. Di Eropa itu biasa. Udah biasa. Ya, cuma muncul budaya itu muncul ke Indonesia, kemudian diviralkan oleh selebritis dan sekarang menjadi isu yang hangat di kancah bangsa kita ini. Bangsa Oke. Indonesia ingin mengikuti gaya Eropa. Gaya Eropa. Gitu. Child free. Nah, itu. Nah, tentunya mungkin ya, ini akan bertolak belakang dong dengan tujuan pernikahan. Jadi Iya, sebenarnya Gus Iif, saya ingin bertanya, tujuan pernikahan itu apa sih sebenarnya? Apakah ada esensi punya anak itu bagian daripada tujuan pernikahan? Ya. Jadi gini ya, Kang Dani. Pernikahan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan menganjurkan menikah dan Rasulullah pun menganjurkan, bukan wajib tapi sifatnya hanya menganjurkan. Tanakahu tanassalu, menikahlah kalian dan milikilah keturunan. Gitu, itu kan anjuran. Adapun nanti sepakat kita menikah tidak mau punya anak gitu kan sampai seumur hidup mati udah tinggal selesai gitu kan. Nah itu mungkin di sebagian saudara-saudara kita kalau kata orang Sunda mah jang naon kawin itunya. Iya. Tapi kan tetap nikah itu adalah proses atau akad yang sakral untuk mensucikan atau menghalalkan sesuatu yang haram tadinya. Nah urusan mau punya anak atau tidak itu adalah memang pilihan. Oke. Nah, pilihan. Jadi child free ini sepakat untuk tidak punya anak ini menurut syariat tidak melanggar. Oke. Tidak melanggar. Silahkan sepakat, tapi anjuran Rasulullah itu ya tanakahu tanasalu. Menikahlah dan memiliki keturunan. Tapi anjuran itu bukan dalam konteks kewajiban, hanya ya kalau mau punya silahkan, nggak punya juga silahkan gitu. Oke. Nah, kembali tadi yang statement Gus Iif ya. Iya. Kalau orang Sunda kan reknon menikah kawin lamun embung punya anak gitu. Kalau tidak mau punya anak gitu kan. Nah, sebenarnya tujuan pernikahan itu apa sih? Tujuannya ya? Tujuannya nih nikah. Itu dia ya, tujuannya apa? Ya kalau di dalam surat apa itu namanya surat Ar-Rum itu kan sering digaungkan ketika di ayat-ayat pernikahan. Kurang lebih kan litas kunu ilaiha. Itu kan lam. Lamnya itu ada yang mengatakan lita'lil. Lita'lil itu adalah sebuah alasan yang mendasar untuk menikah. Kan azwajan litas kunu ilaiha. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Artinya dalam pasangan-pasangan ya apapun ya, binatang juga berpasangan. Cuman ini konteksnya adalah manusia. Iya. Jadi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi dari kalangan kalian itu dijadikan oleh Allah berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, azwajan. Terus apa tujuannya? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Supaya hati kita tenang. Karena apa? Mungkin Kang Dani merasakan ketika belum punya istri, seolah-olah hawa nafsu ini sulit sekali dikendalikan atau mata sulit sekali untuk diarahkan ke hal-hal yang
ya yang Positif semestinya lah, gitu ya, ya semestinya siapa yang harus dipandang. Kalau itu kan liar gitu. Terus ya inti dari pernikahan kalau melihat ayat itu untuk Iya. mencapai ketenangan. Hmm. Cuman yang jadi persoalan kan banyak juga yang menikah malah tidak tenang gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi ada apa di sana gitu. Orang menikah justru malah sengsara. Orang menikah justru malah cekcok. Bahkan banyak problem-problem di dalamnya. Yaitu mungkin tidak satu visi dan satu misi. Atau bahkan dalam ilmu fikih itu disebutkan satu kufu. Iya, Satu kufu itu setara lah, selevel dengan laki-lakinya selevel dengan perempuan. Level itu di mana ditinjaunya? Bisa dari pemikiran yang setara, bisa dari derajat nasab, umpama raja dengan raja, umpama kiai dengan kiai, itu kan taraf kufu. Iya, setara ya. Setara levelnya gitu. Walaupun tidak setara, ya harus ada komitmen kuat di antara keduanya. Iya. Kata perempuan, saya siap ngikutin AA. Kata laki-lakinya, saya siap untuk belajar menjadi seorang imam yang baik bagi dirimu. Gitu. Oke, jadi pemirsa, menikah itu pada prinsipnya tujuannya itu untuk mencapai ketenangan, Ketenangan ya, hidup, ketenangan batin. hidup. Gitu. Jadi tidak menjadi masalah juga kalau kita menikah tapi sudah komitmen tidak punya anak, asalkan tenang ya, asalkan tenang, itu udah mencapai tujuan daripada pernikahan itu sendiri. Cuma gini Gus Iip, saya sempat baca di Twitter itu katanya ketika laki-laki dan perempuan itu menikah terus kemudian komitmen tidak mau punya anak sehingga hubungan intimnya tidak menjadi ibadah katanya. Tidak menjadi ibadah Itu katanya. kok bisa gitu. ada statement seperti itu Gus Oh Iip? iya Itu iya. apa korelasinya itu? Apakah ada yang emang menganjurkan menikah terus punya anak atau seperti apa sih? Iya, karena ada sebuah pemahaman di sebagian saudara-saudara kita bahwa Rasulullah SAW itu menginginkan ketika orang Islam yang menikah itu memiliki keturunan maka memperbanyak umat Rasulullah. Umat Rasulullah, iya. Nah, sehingga hubungan intim itu mestinya mengarah kepada al-walud untuk menciptakan anak-anak gitu. Wasilah menciptakan generasi-generasi. Dan memang kalau secara fitrah saja menikah sepakat tidak mau punya anak itu sudah di luar fitrah sebenarnya. Iya. Ya kan fitrahnya makhluk biologis bukan hanya untuk bersenggama, berhubungan intim, tapi anak itu bagian dari fitrah sebenarnya. Iya. Maksudnya sunnatullah atau hukum alamnya lah kalau bahasa-bahasa lainnya ya. Konsekuensi logis lah. Konsekuensi logisnya seperti itu. Jadi adanya hubungan biologis itu secara fitrahnya memang untuk menciptakan generasi. Tapi ada yang sepakat nggak mau. Nah, seumpama child free ini kemudian orang-orang berpikir sama seperti itu semua. Udah saya juga nggak punya anak, ya udah punah manusia. Iya. Ya bahkan binatang-binatang saja yang dalam kategori fauna yang dilindungi itu mereka ketika ada dua dia akan terus suruh berkembang biak supaya tidak punah. Gitu loh. Seperti inilah. Dulu ada ini ya cerita sejarah, dulu ada Homo erectus namanya. Bukan ereksi ya. Homo erectus. Jadi Homo erectus itu kenapa punah? Karena dia malas. Satu karena dia malas, karena dia tidak mempertahankan habitat juga. Akhirnya dia punah. Yang tersisa hanyalah Homo sapiens kan sampai sekarang. Kita inilah Homo sapiens disebutnya. Nah, itu kenapa? Karena tidak bisa mempertahankan keturunan-keturunan dan generasi-generasinya. Dia tuh pemalas, kemudian urusan-urusan pernikahan dia juga ngaco gitu, ngawur. Makanya banyak spesies homo-homo yang lain itu tidak bertahan. Iya. Nah, kalau manusia juga Homo sapien ini kemudian mengangkat tema bersama-sama child free, semuanya ingin jadi begitu. Kampanye massal Massal. Ya otomatis umat manusia punah. Iya. Siapa yang mau melanjutkan gitu kan? Nah, itu makanya di sisi lain child free ini boleh dilakukan, tidak melanggar syariat sebenarnya. Tidak melanggar syariat, tidak. Tapi kalau ini dijadikan sebuah tujuan, mungkin bisa jadi ini sudah keluar dari fitrah sebagai manusia. Sebenarnya Gus, jadi orang-orang yang emang dia punya komitmen child free itu ya, tidak punya anak dalam pernikahan, memang dia melihat fenomena pertumbuhan penduduk yang semakin besar. Jadi menganggap bahwa masyarakatnya udah penuh nih, dunia diisi oleh manusia, sehingga kita perlu menekan angka
kelahiran, iya, iya, ya iya. kan. Seperti itu sebenarnya. Oh, jadi prinsipnya. child free itu sebenarnya untuk mengurangi populasi Saja sebenarnya. tidak untuk menghentikan kelanjutan generasi Iya, manusia selanjutnya. Ya, kalau itu tujuannya bisa jadi Hmm. adalah hal yang baik. Iya, iya. Karena memang ada juga sih pendapat-pendapat, saya baca ya Iya. sebagian artikel-artikel tentang child free, bahwa ada yang sepakat tidak mau punya anak. Contoh, saya punya contoh ini, jangan saya dah, orang Iya. orang punya penyakit diabetes. Iya, itu. Punya diabetes, kemudian yang satunya lagi punya penyakit jantung. Si perempuannya punya penyakit jantung, seorang suaminya punya diabetes. Akhirnya dia sepakat nggak mau punya anak. Kenapa? Khawatir menurunkan, mewariskan genetik penyakit itu, ya benar. di antara diabetes dengan jantung. Akhirnya dia tidak mau memiliki anak karena dia sendiri tidak mau anaknya merasakan seperti apa yang dia rasakan. Iya. Ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang tidak mau punya anak tuh alasannya, saya tidak punya kecukupan materi. Iya, khawatir lagi kan. Khawatir mewariskan kemiskinan. Heeh. Nah, itu sebenarnya hal-hal seperti itu sudah di luar daripada pemikiran yang berakidah. Ya kan? Iya. Akidah itu sebenarnya sebagai untuk benteng-benteng kita ini berpikir positif. Tapi ternyata manusia karena hitung-hitungan matematikanya sekarang ukurannya tuh terlalu menjorok ke logika, kemudian terlalu menjorok kepada sebab akibat tanpa melibatkan tangan Tuhan, tanpa melibatkan kekuasaan Allah. Akhirnya mereka berpikir begitu. Saya kan punya penyakit bawaan, diabetes. Terus istri saya punya penyakit bawaan jantung. Jadi saya nggak mau nanti anak saya bakalan penyakit jantung atau diabetes. Saya dia nggak mau punya anak. Padahal hal yang seperti itu tidak mesti akan turun temurun penyakitnya. Kan itu adalah kekuasaan Allah. Allah bisa jadi sehat-sehat saja. Atau kayak tadi kasusnya, saya nggak mau menikah, nggak mau punya anak, cukup saya hanya berhubungan suami istri saja, berdua saja sampai akhir hayat. Karena saya miskin, saya tidak punya aset apa-apa, takut saya mewariskan kemiskinan. Padahal ya urusan rezeki kan urusan Allah. Nah, itu makanya di luar daripada pemikiran yang terikat dengan akidah. Nah, disitulah peran akidah sangat penting sebenarnya. Banyak orang itu sekarang, apalagi akhir zaman ya, akhir zaman itu ukurannya logika, dihitung-hitung pakai sistem. Itu bagus, itu bagus. Tapi kalau terlalu memakan porsi, menghabiskan porsi akidah, menghabiskan keimanan, itu adalah hal yang bisa menjerumuskan seseorang kepada beloknya dari akidah yang ia pegang. Jadi gitu. Sebenarnya ya kayak tadi Kang Dani bilang, menekan populasi gitu. Indonesia udah terlalu banyak. 200 berapa? 70 jutaan. Kita kurangi dulu di program KB. KB juga kan dulu pertentangan para ulama. Itu sengit juga itu. Iya, kenapa KB nggak boleh? Itu namanya membunuh gitu, membunuh sperma atau membunuh calon-calon bayi, generasi-generasi muslim atau sebagainya. Terus ada juga yang nggak apa-apa kalau tujuannya menjarak untuk menjaga kestabilan kota, populasi di urban, populasi di kampung ataupun di desa, itu tidak apa-apa. Ulama mengatakan seperti intinya itu. Intinya berarti innamal a'malu binniat ya. Innamal a'malu binniat dan maslahah sebenarnya. Maslahah ya. Sejauh mana maslahahnya? Maslahahnya. Apakah maslahah itu amma, maslahah itu universal, atau maslahah itu hanya egosentris saja untuk diri pribadi atau gimana? Jadi karena agama itu menimbang. Ini ada program seperti ini, masalahnya kemana? Itu harus dipikirkan. Makanya bagi teman-teman atau saudara-saudara dimanapun yang ingin child free gitu kan, sepakat tidak mau punya anak, coba ditimbang kemaslahatannya apa, manfaat untuk halayak banyaknya itu apa gitu. Seperti itu. Oke pemirsa, kembali ke pertanyaan tadi. Ternyata pernikahan yang komitmen child free, tidak punya anak, hubungan intimnya tetap ibadah. Hubungan intim kan ibadah yang lain. Begini, beda koridor ya. Beda koridor. Gini loh, hubungan intim itu adalah dalam rangka godul basor, agar kita punya nafsu tidak liar, sehingga dicurahkan kepada sesuatu yang halal. Itu kan ibadah, gitu loh. Tidak harus memiliki anak, itu udah juga ibadah. Terus kemudian
bukan hanya hubungan intim dalam pernikahan, bahkan mencium ubun-ubun seorang istri itu kan ibadah. Itu kan mencium jauh dari anak lah. Iya, jadi nggak jadi anak lah, mencium doang kan. Iya. Itu aja udah jadi anak, apalagi sudah berhubungan intim. Disitulah hasrat manusiawinya dikeluarkan, sebagai hasrat biologisnya disalurkan dengan baik dalam pernikahan. Jadi bukan tujuannya anak. Iya. Gitu. Oke, pemirsa yang di rumah, kembali lagi ke topik utama, yaitu membahas mengenai pernikahan. Jadi biasanya nih ya, terutama saya nih Gus yang belum menikah nih, kan suka kikuk ya. Abis ijab kabul nih gitu kan, terus kemudian selesai resepsi, pasti kan ke kamar nih. Iya. Sebenarnya Islam itu mengajarkan nggak sih syariat-syariat di kamar itu harus ngapain gitu kan? Harus seperti apa? Ya diajarkan di dalam seperti Islam. Apa itu Gus? Ada dalam kitab Uqudul Jen, ada juga di dalam kitab Fathul Ijar, ada dalam kitab Qurratul Uyun. Itu kitab-kitab itu kita ambil poin-poin yang simpel-simpelnya aja. Ketika malam pertama itu ada juga kalau di Tajikistan itu 40 hari. Ini kita bicara budaya ya. Budaya, oke. Budaya di Tajikistan sana itu kalau sudah menikah, si perempuan dengan si laki-laki itu harus diam di rumah orang tuanya selama 40 hari. Oke. Dan bulan madunya itu di situ. Terus dipantau kehidupannya akan baik atau tidak oleh orang tuanya. Itu budaya di Tajikistan. Nah, dalam syariat Islam sendiri bagaimana? Ada doanya kan? Ketika itu seorang suami ingin berhubungan intim dengan istrinya, maka kata Nabi talaub. Talaub itu bermain-main dulu lah. Bercanda. Nggak boleh langsung ya? Nggak langsung action hantem gitu. Nggak boleh ya? Tapi kata Nabi itu bercanda dulu. Jadi bercanda dulu. Tujuannya apa itu ya? Supaya ini meningkatkan intensitas. Oke. Jadi hubungan intim itu dalam agama Islam bukan hanya untuk menyalurkan hasrat biologis, tapi di situ untuk meningkatkan intensitas ruhani kita. Sebenarnya itu. Bahkan di agama-agama Sikh, agama-agama yang lain ya, agama-agama bumi, itu bahkan hubungan intim itu tidak boleh semata-mata karena nafsu. Di Islam pun sama. Makanya ada doa dulu. Mencium ubun-ubun istri kan ada doanya. Tahapannya gimana tuh? Nah, tahapannya kan pertama kali